Hello guys, welcome back to English with Zain, and in this lesson we are going to talk about the basic English vocabulary related to talking. Let's get started. Okay, the first word we have say. So say actually has some meanings. Jadi say itu sebenarnya ada beberapa maknanya. Yang pertama, use say when you report someone's words. Kita menggunakan say ketika kita melaporkan perkataan orang lain. Ini disebut reported speech sebenarnya. Kita lihat aja langsung contohnya. She said, I want some coffee. Dia berkata, di situ ada tanda petik, I want some coffee. Saya mau kopi. Contoh lainnya yang tanpa tanda petik, she said that she wanted some coffee. Dia berkata bahwa dia mau kopi. Jadi di sini konteksnya say berarti berkata atau mengatakan. Use say when you ask about language. Gunakan say ketika kita bertanya tentang bahasa. Contohnya, how do you say uang in English? Bagaimana kamu bilang uang dalam bahasa Inggris? Bilang uang. Dan say yang terakhir mengandung makna mengucapkan. Contohnya, we say hello. Kita mengucapkan hello. We say goodbye, we say please, we say thank you, we say happy birthday, happy new year, congratulations. Contohnya gini, I wanna meet her just to say hello. Saya mau ketemu dia hanya untuk mengucapkan hello. Contoh lainnya, kalau anak kecil biasanya kalau mau sesuatu terus kita ajarkan, if you want something, you have to say please. Kalau kamu mau sesuatu, tolong ucapkan please. Jadi sejauh ini say mengandung 3 makna, bisa berkata, mengatakan, bisa juga bilang, bisa juga mengucapkan. Let's go to the second word. We have tell. Tell someone something. Jadi tell itu digunakan untuk memberitahu informasi. It can be the time, a story, a joke, your name, address, phone number, etc. Intinya adalah memberitahu informasi. Tell someone something. Tell can be followed immediately by person. Contohnya tell me, tell him, tell her. Tell bisa diikuti langsung oleh objek orang ya. Tell me, beritahu saya. Tell him, beritahu dia. Tell her, beritahu dia, perempuan. Say is not followed immediately by a person. Kalau say nggak bisa langsung diikuti dengan objek manusia. Jadi kita bisa bilang seperti ini, he told me his name. He told me his name. Dia memberitahu saya namanya. Tapi kita tidak bisa menggunakan say di sini. He said me his name. Nggak bisa ya. Konteksnya nggak pas. Jadi kata yang pas untuk kalimat ini adalah tell. Memberitahu. Nah, tell ini sebenarnya digunakan bukan hanya untuk memberitahu informasi ya, tapi juga bisa digunakan untuk menanyakan informasi. Oke, tapi pola kalimatnya akan jadi seperti ini. To ask for specific information, you can use can you or could you plus tell. So, can you tell? Could you tell? For example, can you tell me where the library is? Bisakah kamu memberitahu saya di mana perpustakaannya? And the last one, we can use tell with other WH words. Contohnya, I told him how to cook. Saya memberitahu dia cara memasak. The next example, tell me why you are the best candidate for this position. Beritahu saya kenapa kamu adalah kandidat terbaik untuk posisi ini. Ini biasanya pertanyaan yang paling umum ditanyakan ketika interview kerja. So far we have learned about say and tell. Jadi kita sejauh ini sudah belajar tentang say dan tell. Mudah-mudahan jelas perbedaannya. Okay, let's continue to the next slide. The next word we have here is ask. Ask is used for questions. Ask digunakan untuk bertanya. Can I ask you a question? Bolehkah saya menanyakan sebuah pertanyaan? My friend asked me what happened. Teman saya bertanya apa yang terjadi. Bertanya, menanyakan. Next, ask someone to do something. Jadi
Penggunaan yang kedua ini artinya bukan lagi bertanya, tapi menyuruh atau memerintahkan, ya. Contohnya di sini, my mother asked me to clean the house. Ibu saya menyuruh saya membersihkan rumah. Ask me, bukan bertanya kepada saya, tapi menyuruh saya, memerintahkan saya. And the last one is ask someone for something. Meminta sesuatu kepada seseorang. I asked my mom for some money before I go to school. Saya meminta uang kepada ibu saya sebelum saya berangkat ke sekolah. Jadi ada 3 makna ask di sini. Yang pertama yaitu bertanya, yang kedua adalah menyuruh atau memerintahkan, dan yang ketiga adalah meminta. Tolong dipelajari lagi contoh-contohnya, kalian modifikasi sesuai dengan kebutuhan kalian seperti biasanya, ya. Let's continue to the next words. Here we have talk versus speak. Kita akan bandingkan secara langsung di sini antara talk dan speak. Talk refers to conversational exchanges and informal communication. Talk merujuk kepada pertukaran informasi yang sifatnya conversational, ya. Conversational itu percakapan. And informal communication, komunikasi yang sifatnya informal atau casual. The example is, I'm talking to your brother right now. Saya sedang berbicara kepada saudara laki-lakimu saat ini. We are going to talk about your problems. Saat ini kita sedang mendiskusikan tentang masalah-masalahmu. Jadi talk bisa berarti berbicara, bisa berarti berdiskusi. Sekarang speak. Speak is often used for one-way communication and for exchanges in more formal situations. Jadi speak itu seringnya digunakan untuk komunikasi yang sifatnya satu arah. Contohnya saat dimana kamu harus berbicara di depan banyak orang. Nah itu kan sifatnya one way, satu arah. And for exchanges in more formal situations, atau pertukaran informasi di situasi-situasi yang lebih formal. Contohnya, I have to speak in front of many people. Can I speak to Mr. James, please? Artinya sama-sama berbicara tapi mengandung nuansa yang berbeda. Next, speak is used with languages. Speak digunakan untuk bahasa. For example, I speak 4 languages. Saya berbicara 4 bahasa. He can't speak English. Dia tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Can you speak English? Bisakah kamu berbicara bahasa Inggris? Nah, karena berhubungan dengan bahasa, makanya kita gunakan speak, bukan talk. Kesimpulannya, talk itu digunakan untuk situasi yang sifatnya informal, sementara speak digunakan untuk keadaan atau situasi yang lebih formal. Kemudian speak itu bisa digunakan untuk bahasa, tapi talk itu tidak bisa digunakan untuk membicarakan tentang bahasa. And finally, this is the last one, answer versus reply. Answer is a thing written or said in reaction to a question. Secara sederhana, answer sebenarnya artinya adalah menjawab pertanyaan. For example, I'll try to answer the questions. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Please answer my questions in English. Tolong jawab pertanyaan saya dengan bahasa Inggris. What is your answer for number 5? Apa jawaban kamu untuk soal nomor 5? On the other hand, reply is a response to a written or verbal statement. Sementara reply digunakan untuk membalas atau merespon statement, bukan pertanyaan. For example, I wrote him a letter but he didn't reply. Saya menulis sebuah surat untuknya tapi dia tidak membalas. Nah, di situ reply-nya tidak diikuti oleh objek langsung. Sementara kalau kita mau letakkan objek langsungnya, di dalam konteks ini objek langsungnya itu a letter. A letter-nya bisa kita taruh setelah reply. Jadi akan jadi seperti ini. Or he didn't reply to my letter. Jadi ada tambahan to di situ. Untuk answer dan reply sebenarnya cara membedakannya sangat gampang ya. Karena artinya pun berbeda. Answer menjawab, reply membalas. And for the practice,
This is the practice that you can try by yourself. I will put this in the description, so make sure you try to do it. I'll see you in the next video. Thank you for watching.